Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahriza Ramadandi. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 sampai dengan 7. Yang pertama yaitu merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Kewirausahaan merupakan hasil dari suatu disiplin ilmu yang tersendiri, memiliki proses sistematis, penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Sifat-sifat seorang wirausaha adalah memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme, selalu bersyukur untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Mengembangkan ide usaha baru. Ide-ide yang memulai sebuah usaha adalah bisnis, diawali dengan mengamati lingkungan. Biasanya, ide baru muncul sebagai hasil dari proses interaksi seseorang dengan lingkungan. Oleh karena itu, pilihan akan lingkungan dan bentuk bisnis harus diamati dengan seksama. Cara memulai usaha baru. Merintis usaha baru yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide organisasi dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Membeli perusahaan orang lain, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. Kerjasama manajemen, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengembangkan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Tempat usaha yang akan dipilih. Membangun bila ada tempat yang strategis. 2. Membeli atau menyewakan bila lebih strategis dan menguntungkan. 3. Kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Tahapan merintis usaha baru. Diawali dengan adanya ide. 2. Mencari sumber dan fasilitas barang, uang, dan orang. 3. Sumber dana bisa berasal dari badan keuangan atau bank, berupa kredit atau orang yang bersedia sebagai penyandang dana. 4. Objek bisnis memiliki pasar. Selanjutnya, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga, dan arti kedua mengacu pada proses pengorganisasian. Sebagai satu di antara dari fungsi manajemen, secara konsep adalah ada dua batasan yang perlu dikemukakan, yakni istilah organizing sebagai kata benda dan organizing sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan manfaat sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan efektif dan efisien. Ini adalah pengertian yang sangat singkat dan memiliki maksud yang sangat jelas. Manusia adalah peran utama dalam kegiatan berlangsungnya manajemen tersebut. Dalam manajemen memiliki sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya kapital, dan sumber daya alam. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, harus melakukan survei apakah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, konsep-konsep dasar sistematis pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar sistematis pengendalian manajemen. 1. Sistem. 2. Pengendalian. 3. Manajemen. Batas-batas pengendalian manajemen. Formulasi strategi. Formulasi strategi adalah proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan adalah apa yang hendak dicapai oleh seluruh organisasi, sedangkan strategi menjelaskan langkah spesifik untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan biasanya untuk jangka panjang dan jarang sekali dirubah
Banyak perusahaan menetapkan tujuannya seperti pencapaian laba tertentu, mencapai pangsa pasar luas, atau untuk bisnis non-profit memberi pelayanan maksimum. Perumusan strategi merupakan proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan itu tidak memiliki jangka waktu di mana tujuan tersebut akan tetap ada sampai tujuan tersebut diubah. Strategi menetapkan secara umum arah tujuan perangkat organisasi yang diinginkan oleh manajemen senior. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan. Tujuan organisasi sistematis, pengendalian formal, jenis-jenis organisasi dan fungsi-fungsi pengendalian. Pengertian perilaku dan organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan dan relevan dengan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, baik sistem formal maupun proses informal, mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan. Konsekuensinya, kedua hal tersebut akan mempengaruhi pada tingkat kecapaian keselarasan tujuan. Faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor eksternal. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bahan organisasi. Sifat pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan cita-cita perusahaan secara keseluruhan, memiliki cita-cita dan mencapai senior, menentukan sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Jika setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi atau perusahaan tersebut telah tercapai. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan atau output. Moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi.